Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Alia Putri dan rekan kelompok saya M. Zainul Ibad ingin membawakan materi tentang konsep manajemen konflik organisasi dan pendekatan manajemen konflik dan performasi kerja. Di sini saya akan membawa materi di bagian 1, pendekatan manajemen konflik performasi kerja. Kata konflik menurut bahasa Yunani adalah konfligere, konfliktim, yang berarti saling berbenturan. Arti kata ini menunjukkan pada semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi yang antagonis bertentangan. Konflik adalah relasi psikologis yang antagonis berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan. Frank dalam Kartini Kartono 1991 menyebutkan bahwa konflik merupakan interaksi antagonis mencakup tingkah laku lahiriah yang tampak jelas. Konflik sendiri merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar yang dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan atau interest dan interpretasi. Bagi pihak luar, sebagai pihak ketiga yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini diberlakukan komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. Pengertian pendekatan manajemen konflik dalam performasi kerja. Pendekatan manajemen konflik bisa diartikan sebagai pelaksanaan pendekatan manajemen konflik dalam menyikapi berbagai masalah yang timbul di kalangan anak asuh. Hal ini dimaksudkan berbagai masalah yang timbul di kalangan anak asuh agar dapat berpikir cerdas tentang aspek positif dan negatif dari setiap tingkah laku. Tidak hanya itu, dengan adanya pendekatan manajemen konflik, diharapkan setiap anak bisa lebih mudah berinteraksi antar sesama teman sehingga tidak ada lagi perpecahan dan kelompok-kelompok kecil di antara mereka. C. Tujuan pendekatan manajemen konflik. Manajemen konflik adalah cara yang dilakukan oleh pimpinan pada saat menanggapi konflik. Tujuan manajemen konflik untuk mencapai kinerja yang optimal dengan cara memelihara konflik tetap fungsional dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan. Ada beberapa cara tujuan pendekatan yang sudah saya tulis di makalah, bisa dicermati. Kalau mungkin ada yang masih bingung atau masih kurang paham bisa ditanyakan. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu proses terjadinya konflik dalam performasi kerja. Konflik terjadi secara seketika, melainkan melalui tahapan-tahapan tertentu. Menjelaskan konflik terjadi melalui 5 tahap. Ada tahap oposisi, tahap kognisi, tahap maksud, perilaku, dan hasil. Materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yang mana telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu kita lanjut mengenai bab 3, sumber-sumber konflik. Konflik dalam organisasi tentunya tidak datang dengan sendirinya. Maka ada penyebab-penyebabnya, ada sumber-sumber yang menjadikan hal tersebut menjadi sebuah konflik dalam sebuah organisasi. Sumber-sumber konflik dalam organisasi tidak terjadi secara alamiah dan terjadi bukan tanpa sumber penyebab. Menurut Velman, DC, dan Arnold menyatakan bahwa konflik pada umumnya disebabkan kurangnya koordinasi kerja antar kelompok atau departemen dan lemahnya sistem kontrol organisasi. Jadi konflik di sini merupakan lemahnya kontrol organisasi. Yang kedua, permasalahan koordinasi kerja antar kelompok berkenaan dengan saling ketergantungan pekerjaan, keraguan dalam menjalankan tugas karena tidak terstruktur dalam rincian tugas, perbedaan orientasi tugas, sedangkan kelemahan sistem kontrol organisasi yaitu kelemahan manajemen dalam merealisasikan sistem penilaian kinerja, kurang koordinasi antar unit atau bagian, aturan main tidak dapat berjalan secara baik, terjadi persaingan yang tidak sehat dalam memperoleh penghargaan. Karena dalam organisasi penghargaan merupakan salah satu kebutuhan. Jadi kita bekerja maka kita ingin dihargai, seperti itu sudah wajar. Kemudian menurut
Mazzarella dan Biel tahun 1981 antara lain masalah komunikasi, struktur organisasi, faktor manusia. Faktor manusia adalah yang dimaksud sifat-sifat kepribadian manusia. Karena hakikat manusia memiliki sifat-sifat yang berbeda. Kemudian bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik dalam organisasi antara lain satu, konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri atau konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Jadi misalnya saya ingin mengerjakan ini hari ini selesai, tapi ada kewajiban saya seperti ini. Jadi saya ingin menyelesaikan keduanya. Nah, itu nggak bisa. Sehingga konflik tersebut disebut dengan konflik intrapersonal. Kemudian konflik interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain dalam organisasi tersebut. Jadi dalam organisasi tersebut terdapat dua orang yang saling bertentangan karena mungkin memiliki kepentingan atau keinginan yang sama. Jadi seperti itu, mereka bersaing. Jadi terdapat hal-hal yang tidak sehat dalam bersaing tersebut, kemudian menjadikan sebuah konflik. Yang ketiga adalah konflik individu dengan individu, yaitu terjadi antara individu pimpinan dengan individu pimpinan dari berbagai tingkatan, individu pimpinan dengan individu karyawan maupun antara individu karyawan dengan individu karyawan lainnya. Kemudian konflik individu dengan kelompok, jadi individu pimpinan dengan kelompok ataupun antara individu karyawan dengan kelompok pimpinan, seperti itu. Jadi satu individu dengan sekelompok orang dalam organisasi tersebut. Kemudian konflik kelompok dengan kelompok, yaitu dua organisasi yang saling bersaing ataupun saling memiliki kepentingan. Mengatasi dan mengelola konflik. Pertama, mengelola konflik yaitu dengan cara diagnosa titik awal dan menentukan sifat dari konflik. Kemudian inisiasi, yaitu menangani situasi konflik ini dengan menyatakan efek nyata dari konflik pada diri sendiri. Kemudian aktif mendengarkan, memecahkan masalah, membicarakan apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Kemudian bersama-sama menentukan solusi terbaik yang dapat diterima untuk semua pihak. Demikian materi yang saya sampaikan. Apabila dalam tutur kata ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.